Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh, solehah, yang cantik, yang ganteng? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Anak-anakku yang soleh, solehah, setelah pekan kemarin kita mempelajari materi tentang wawancara. Sekarang kalian ibu beri tugas, oke? Baik anak-anakku yang soleh-solehah, langsung saja tugasnya adalah kalian membuat video wawancara. Kalian sebagai pewawancara dan kalian boleh pilih narasumbernya, tapi harus sesuai dengan tema. Nah, di sini ibu memberikan kebebasan temanya apa saja. Ya, dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Semakin cepat kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya, maka kalian semakin tidak ada beban. Oke? Nah, ikuti langkah-langkah mengerjakan tugas dari ibu sebagai berikut. Langkah-langkah mengerjakan tugas dari ibu adalah yang pertama, kita masuk ke tahap persiapan, di mana kita harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita siapkan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan. Seperti kalian tentukan judul atau tema wawancara kalian itu apa. Kemudian yang kedua, tentukan narasumbernya. Contohnya ya, kalau misalkan temanya tentang pertanian, itu narasumbernya petani, tentang kesehatan narasumbernya dokter. Nah, karena kali ini kita harus di rumah saja dan mungkin agak terbatas memilih narasumber, kalian boleh narasumbernya ayah, ibu, saudara, atau siapapun ya, tapi harus anggota keluarga, tidak boleh keluar rumah ya. Yang ketiga, tentukan waktunya kapan akan dilaksanakan wawancara tersebut. Nah, yang terakhir, kalian buat pertanyaan yang kalian ajukan pada narasumber. Pertanyaannya harus sesuai dengan temanya, ya. Ingat, pertanyaan harus sesuai dengan temanya juga, oke? Setelah kalian melakukan apa saja yang harus dipersiapkan, kita masuk ke tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan. Di mana kalian harus memvideokan diri kalian ketika berwawancara. Anggap kalian adalah wartawan yang profesional, seperti video yang ibu lampirkan. Kalau misalkan kalian bingung, ibu lampirkan contoh videonya. Nah, masih ingat kan apa saja yang harus kalian lakukan di tahap pelaksanaan ini? Kalau lupa, baca kembali catatan materi sebelumnya ya sayang. Contohnya, ketika kalian akan melakukan wawancara, apa sih yang harus kalian lakukan? Sama mengucapkan salam dulu, kemudian memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan, dan sebagainya. Pokoknya kalian cek lagi catatan kalian. Oke, kalau kalian lupa, syukur-syukur kalau kalian masih ingat. Selamat siang pemirsa, saya sedang berada di Pasar Pagar Dewa, Kecamatan Selebar. Dan di sini saya mengambil fokus dengan penjual-penjual yang ada di Pasar Pagar Dewa ini. Permisi Bu, sebelumnya perkenalkan saya Indah dari Universitas Bengkulu. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Ernita. Ibu Ernita. Sudah berapa lama Bu berjualan ikan di Pasar Pagar Dewa ini? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan baru ya Bu ya. Jadi kalau misalnya jualan di Pagar Dewa ini, ramai pengunjungnya itu pembelinya pada hari apa biasanya? Pada hari Sabtu sama Minggu aja. Pada hari Sabtu sama Minggu ramai pengunjung. Oke, terima kasih ya Bu atas informasinya. Permisi Bu, atas nama siapa Bu? Ibu Leti. Ibu Leti. Saya melihat bahwa Ibu menjualkan dagangan ayam ya Bu ya. Iya. Itu sudah berapa lama Bu berdagangnya? Sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun sudah lama. Terus bagaimana Bu penjualan ayam ini? Apakah setiap
harinya meningkat atau bagaimana? Sekarang ini sepi, sejak Lagi pelebaran sepi. jalan sepi ya. Jadi faktor pelebaran jalan itu Iya. sepi ya, Bu? Sepi. Apa ya? Terus untuk harganya itu naik, turun atau stabil atau enggak? Kalau harganya naik turun nggak stabil ya, kadang naik kadang turun gitu. Kadang naik, kadang turun untuk penjualan. Iya, untuk penjualannya. Oke, makasih banyak ya Bu ya. Selamat siang Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Bapak Eed. Dengan Bapak siapa? Bapak Eed. Bapak Eet. Sudah berapa lama Pak berjualan di Pasar Pagar Dewa ini? Udah 28 tahun. 28 tahun. Udah lama sekali ya Pak ya. Jadi persaingan antara penjual-penjual yang ada di Pagar Dewa ini bagaimana Pak? Biasa-biasa aja lah, kita tetangga kan biasa aja kan, saingan tuh kayak biasa lah. Dia kita kan Berhubungan dengan baik. Apa saja yang dijual di sini Pak? banyak macamnya, sayuran dari bawang, dari ikan teri. Cukup lah, lengkap. Lengkap ya Pak ya. Lisan-lisannya ada. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Permisi Pak, mau mengganggunya sebentar. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Jasman. Pak Jasman. Ya, Pak Di Jasman. sini saya melihat bahwa Bapak menjualkan berbagai macam ubi ya Pak ya. Ya benar. Sudah berapa lama Pak berjualan? Mungkin udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya. Bagaimana itu penjualan ubi di Pasar Pagar Dewa ini Pak? Lancar kah? Kalau dulu alhamdulillah lancar. Kalau kini jalur 2 nih ibaratnya katakan lancar, agak macet dikit lah. Agak macet dikit. Itu kenapa Pak? Karena Alasan- jalur 2, kalau dulu kan 1 jalur. Oh, gara-gara jalan ini ya Pak ya? Ya, jadi pemutaran orang jauh, kadang orang ada belanja langsung aja nya. Oh, jadi faktor jalan ini mempengaruhi dalam penjualan Bapak ya Pak? Ya, seluruhnya bukan kita aja, seluruh pedagang. Seluruh pedagang di Pagar Dewa ini. Ya, Pagar Dewa yang seluruh pedagang. Oh iya, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Tanjung. Bapak Tanjung. Sudah berapa lama Pak? Ya, udah Di sini? sekitar 5 tahunan. Sekitar 5 tahun di Pasar Pagar Dewa ini. Iya, iya, iya. Saya boleh tanya nggak Pak, bagaimana situasi Pasar Pagar Dewa saat ini? Apakah ramai terus pengunjungnya atau sekarang sepi atau stabil? Gitu? Sekarang ini pengunjungnya lagi sepi karena semenjak ada pembatasan jalan ini, karena ada pemutaran, orang pembeli sepi ini. Lagi sepi ya Iya, Pak ya? lagi sepi. Dengan pelebaran jalan ini berdampak untuk para penjual dan semua Ya. orang di sini? Ya untuk semua orang di sini. Ya untuk orang yang apa-apanya, yang entah dari mana jurusannya, yang punya belanja kemari dia kan. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, ya. Dari hasil wawancara saya bersama 5 narasumber pedagang yang ada di Pasar Pagar Dewa, Kecamatan Selebar ini, dapat disimpulkan bahwa para pedagang dan masyarakat Pagar Dewa ini mengeluhkan akan sepinya Pasar Pagar Dewa saat ini karena diakibatkan oleh pelebaran jalan yang sedang dilakukan di Provinsi Bengkulu ini. Indah Septirisani melaporkan dari Pasar Pagar Dewa, Kecamatan Selebar. Berikut Ibu lampirkan contoh video wawancara. Setelah kalian melaksanakan wawancara, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap laporan. Di mana kalian harus menulis hasil wawancara seperti contoh yang Ibu lampirkan di video pembelajaran tentang wawancara sebelumnya. Di sana kan Ibu lampirkan 2 contoh, yaitu tentang laporan wawancara berupa narasi dan laporan wawancara berupa dialog. Kalian boleh pilih laporan contohnya seperti yang mana, terserah kalian, yang membuat kalian mudah, mau berbentuk narasi ataupun berbentuk dialog. Oke? Ingat, perhatikan juga kerapihan dalam menulis, penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan juga kata-katanya ya nak. Semangat selalu untuk anakku yang soleh-solehah. Anak-anakku yang soleh-solehah, yang cantik, yang ganteng. Ibu harap kalian harus tetap semangat, baik itu dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan juga melalui hari-hari pembelajaran online ini.
Semoga semuanya cepat kembali normal supaya kita semua bisa bertatap muka. Jangan sedih anak-anakku, selamat mengerjakan, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.